Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang infrastruktur TI dan perkembangan teknologi. Nah, sebelum kami presentasi, berikut saya perkenalkan anggota kelompok 5 itu sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Sofianisi dengan NIM 195221323. Hai, perkenalkan nama saya Rini Swerawati dengan NIM 195221330 dari kelas AKS 5I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Maning Tias dengan NIM 195221337. Saya Terina Fisari Kaumeningrat dengan NIM 195222134. Kita akan membahas tentang peranti keras. Melonjaknya kemampuan perangkat keras komputer dan teknologi jaringan telah mengubah secara dramatis bagaimana organisasi bisnis mengatur kemampuan komputasi serta penganalogasiannya pada jaringan dan perangkat telepon genggam. Ada 8 tren perangkat keras. Yang pertama, platform digital mobil. Platform komputasi digital mobil yang baru telah berkembang menjadi alternatif bagi penggunaan PC dan komputer lainnya yang berukuran lebih besar. Platform mobil yang baru seperti netbook ditunjukkan untuk komunikasi dan akses internet nirkabel secara optimal. Komputer tablet seperti iPad dan pembaca e-book digital seperti Amazon Kindle dilengkapi kemampuan mengakses laman web. Yang kedua, konsumerisasi dari IT dan BIOD. BIOD adalah salah satu aspek dari konsumerisasi TI di mana teknologi informasi baru yang pertama kali berkembang di pasar konsumen mulai menyebar memasuki organisasi bisnis. Konsumerisasi TI tidak hanya termasuk perangkat mobil pribadi, namun juga layanan perangkat lunak yang digunakan organisasi bisnis. Yang ketiga, komputasi jaringan. Komputasi jaringan melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengombinasikan seluruh daya komputasi komputer tersebut pada sebuah jaringan. Yang keempat, virtualisasi. Virtualisasi adalah proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Virtualisasi memampukan sumber daya tunggal untuk ditampilkan kepada pengguna seolah-olah menjadi berjumlah tertentu. Web. Yang kelima, cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan perangkat lunak dan layanan disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Sumber daya komputasi dari cloud computing tersebut dapat diakses berdasarkan kebutuhan dari perangkat apapun dan lokasi manapun yang terhubung. Yang keenam, green computing. Green computing mengacu pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan dan menempatkan komputer, server, beserta perangkat bawahannya seperti monitor, printer, hard disk, serta perangkat jaringan dan telekomunikasi lainnya untuk meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan. Yang ketujuh, prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan listrik dan kegagalan perangkat keras adalah penggunaan prosesor yang hemat energi dan lebih efisien. Mikroprosesor terkini memiliki beberapa inti prosesor dalam sebuah
prinsip yang akan membantu kinerja pembacaan dan pelaksanaan perintah. Yang kedelapan, komputasi otonom. Komputasi otonom adalah upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengonfigurasi, mengoptimalkan, dan menyesuaikan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri ketika mengalami masalah, serta melindungi dirinya sendiri ketika ada penyusup yang ingin masuk dan menghancurkan dirinya sendiri. Selanjutnya, alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer atau Samsung, Nokia, BlackBerry, dan lain-lainnya telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Yang kedua, telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Yang ketiga, jaringan rumah. Jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV, kabel, dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet atau broadband. 4. Keamanan komputasi rumah. 3. Aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang Anda pergunakan di rumah dan di tempat kerja, misalnya update sistem operasi, virus, dan spyware. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Denis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang peranti lunak. Jadi, terdapat 4 tema utama dalam evolusi platform perangkat lunak kontemporer. Yang pertama yaitu Linux dan perangkat lunak open source. Perangkat lunak open source ini perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemrograman lepas di seluruh dunia. Definisi perangkat lunak open source yang tidak terbatas pada sistem operasi maupun perangkat teknologi tertentu, meskipun kebanyakan perangkat lunak open source saat ini menggunakan sistem seperti Linux ataupun Unix. Perangkat lunak open source yang terkenal diantaranya Linux, kemudian server web HTTP buatan AC, Mozilla Firefox atau serta Apache OpenOffice untuk PC. Perangkat lunak open source digunakan sebagai alternatif murah selain Microsoft Office. Sebagian besar perusahaan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak diantaranya IBM, HP, Dell, Oracle, dan SAP. Sekarang mereka menawarkan produk mereka yang kompatibel dengan sistem operasi Linux. Kemudian untuk perangkat yang kedua adalah perangkat lunak yang digunakan dalam web, yaitu Java, HTML, dan HTML5. Java adalah sistem operasi dan prosesor yang berdiri sendiri, serta bahasa pemrogramannya berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam pembangunan web yang interaktif. HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan laman web guna menentukan bagaimana tulisan, gambar, video, dan suara ditempatkan pada laman web. HTML5 memberikan solusi bagi masalah yang memungkinkan kita untuk menempelkan gambar, audio, video, dan elemen lainnya langsung ke dalam sebuah dokumen tanpa perlu membenahi prosesor. Yang ketiga adalah layanan web dan arsitektur berorientasikan layanan. Nah, layanan web ini mengacu pada rangkaian komponen perangkat lunak yang melakukan pertukaran informasi atau sama lain dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi web yang bersifat universal. Dasar teknologi dari layanan web adalah XML yang merupakan singkatan dari Extensible Markup Language. Layanan web dikomunikasikan lewat pesan-pesan XML melalui protokol web standar. Dan ini yang terakhir adalah layanan alih daya perangkat lunak dan cloud service.
Saat ini banyak perusahaan melanjutkan penggunaan sistem warisan yang masih mampu menjawab kebutuhannya serta membutuhkan biaya yang sangat mahal apabila harus diganti. Namun, mereka akan membeli atau menyewa sebagian besar aplikasi perangkat lunaknya dari pihak luar. Terdapat 3 sumber bagi perangkat lunak eksternal, yaitu rangkaian perangkat lunak terpadu dari perusahaan penyedia, perangkat lunak komersial, pengembangan aplikasi alih daya untuk eksternal, dan layanan perangkat lunak beserta perangkat bantuannya berbasis cloud computing. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi bisa diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Ya, seperti setiap hari yang kita lakukan berkomunikasi dengan orang lain secara tatap muka ataupun di luar tatap muka, seperti menggunakan handphone, menggunakan Zoom, menggunakan Meet, seperti itu. Kemudian pada umumnya komunikasi itu dilakukan secara lisan atau verbal, yaitu dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan. Jadi kalau kita dalam berkomunikasi itu bisa melalui bicara seperti ini, atau kita menggunakan bahasa tubuh kita untuk berkomunikasi. Yang paling penting adalah pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan kepada orang lain. Gerak-gerik badan itu seperti ya tersenyum, seperti ini tersenyum, terus menggelengkan kepala, atau mengangkat bahu seperti ini. Nah, cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Jadi kalau komunikasi verbal itu tadi komunikasi yang dilakukan dengan berbicara melalui lisan gitu. Tapi kalau nonverbal itu melalui bahasa tubuh. Kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Kabel yang menghubungkan kedua koneksi sama, namun kebanyakan jaringan komputer beroperasi ratusan kali lebih cepat daripada koneksi yang melewati sistem telepon. Saya menjelaskan konfigurasi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet, laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat didigitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Jika komputer seseorang memiliki sebuah mikrofon dan pengeras suara, maka dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan perlengkapan yang sama di komputer mereka. Nah, apa sih jaringan itu? Menurut Sofana, jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer. Dalam bahasa populer dapat dijelaskan bahwa jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer dan perangkat lain seperti router, switch, dan sebagainya. Jaringan komputer terbagi beberapa jenis jaringan yang memisahkan berdasarkan area atau skala yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. Local Area Network adalah jaringan lokal yang dibuat pada area terbatas, misalkan satu gedung ataupun satu ruangan. Kadangkala jaringan lokal disebut juga dengan jaringan personal atau privat. LAN bisa digunakan pada skala kecil yang menggunakan resource secara bersama, seperti penggunaan printer bersama, penggunaan media penyimpanan bersama, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. MAN menggunakan metode yang sama seperti LAN, namun daerah cakupannya lebih luas. Daerah cakupan MAN bisa satu RW, beberapa kantor yang berada di dalam satu kompleks yang sama, dan yang lain sebagainya. MAN dapat dikatakan pengembangan dari LAN. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. WAN cakupannya lebih luas daripada MAN.
Cakupan WAN meliputi satu kawasan, satu negara, satu pulau, bahkan satu dunia. Metode yang digunakan WAN sama seperti yang digunakan LAN maupun WAN. Umumnya, WAN dihubungkan dengan jaringan telepon digital. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila banyak kesalahan, baik dari sikap ataupun tutur kata kami. Semoga ada ilmu yang bisa dipetik dari apa yang kami presentasikan tadi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke e-learning. Kita diskusi di sana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum